Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini masih memberikan karunia nikmat sehat, karunia nikmat iman Islam dan taufik hidayah, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa melanjutkan aktivitas kita sehari-hari serta menjalankan ibadah yang Allah telah wajibkan kepada kita dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas mengenai tentang ilmu aqaid atau ilmu tauhid. Namun pengajian yang biasa kita garap, Kitab Bulughul Maram, insyaallah kita akan lanjutkan, namun ditambah materi, yaitu sekaligus kita akan mengkaji tentang ilmu tauhid atau ilmu aqaid, yang mana pada zaman ini sungguh riskan sekali akidah umat Islam, karena sudah banyak menyandar kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Di zaman sekarang umat Islam lebih bersandar kepada asbab yang ada di dalam dirinya, entah itu pekerjaan, entah itu gaji bulanan, entah itu adanya sumbangan dan lain-lain, sehingga sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala itu hampir punah di dalam hatinya. Maka dari itu insyaallah ke depannya kita akan mengenal bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam, agar kita menyandarkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendangkalan akidah yang semakin hari, semakin waktu, hari ini semakin jauh daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana akidah ahli sunnah wal jamaah? Akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang dibawa oleh baginda Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akidah yang diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dilanjutkan oleh pelopor-pelopor ulama ahli sunnah wal jamaah, yang diantaranya adalah Imam Abu Hasan Ali Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Maka insyaallah ke depannya kita akan mengkaji kitab Tijan Ad-Daruri, yang di dalamnya membahas bagaimana sifat-sifat Allah ini terbagi, ada sifat yang wajib, sifat yang mustahil, ada sifat yang jaiz, dan sifat-sifat yang wajib ada dalam diri Rasul juga insyaallah ke depannya akan dibahas. Ada yang wajib juga, ada yang mustahil, dan ada yang jaiz. Dan semua itu insyaallah akan membentengi akidah kita, agar akidah kita selamat sampai terbawa mati, dan kita nanti di akhirat menjadi ahlun najiyah yang selamat dari siksa api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Karena di zaman sekarang ini sungguh sangat mengkhawatirkan. Akidah umat Islam sedang diobok-obok. Apalagi generasi-generasi muda, ya Allah ya Rabbi, di zaman sekarang ini menjadi sasaran empuk oleh orang-orang Yahudi. Mereka sedang dijauhkan dari akidah umat Islam, dijauhkan dari ajaran Islam, sehingga banyak sekali di antara kita orang-orang yang sudah keluar daripada jalur akidah yang benar, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, dan menjadi benteng terkuat akidah kita, sehingga akidah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka pada hari ini kita mulai Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita mulai pada hari ini pengajian kitab tauhid ini, semoga selanjutnya kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu setia mengkaji dan menyimak atau menonton video-video yang akan nanti ditayangkan oleh YouTube kami, dan insya Allah kedepannya kita akan lebih menjadi manusia yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Wa qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi bidaraini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya akan membahas kajian kitab tauhid ini yang terdapat di dalam kitab Tijan Ad-Daruri, maka terlebih dahulu saya akan membahas muqaddimah dari kitab ini yang terdapat dua muqaddimah. Satu, ada muqaddimah ilmu, yang kedua ada muqaddimah kitab. Lalu apa itu muqaddimah kitab? Muqaddimah kitab itu adalah berisi lafaz-lafaz yang akan dibahas nanti, yang itu disajikan sebelum apa yang dimaksud dalam kitab, dan ini lafaz-lafaz yang sangat membantu bagi para pencari ilmu, bagi para pengkaji ilmu, supaya agar dia mengetahui terlebih dahulu ilmu apa yang akan dibahas, lalu materi apa yang akan disajikan, lalu siapa yang menciptakan ilmu ini, lalu apa namanya ilmu ini, dan apa ilmu yang akan kita pelajari. Sehingga betul-betul kita sebelum mengaji sudah tahu, oh ilmunya ini yang akan kita pelajari, materinya ini yang akan kita pelajari, yang mengadakan atau menciptakan ilmunya adalah ini. Kita tahu sebelumnya, itulah muqaddimah kita. Kenapa kita harus membahas muqaddimah kitab dulu? Maka kata sebagian ulama mengatakan yang bagi likulli syari'in minal fununi ayyatasawwarahu qabla suru'ihi fihi. Begitu sangat dianjurkan bagi seorang yang mau mengkaji suatu pan ilmu, dari sekian pan ilmu, itu dia mengetahui terlebih dahulu sebelum dia memulai di dalam pengajian tersebut, biwajhin ma, dengan satu pengetahuan, walau biismihi, walaupun dia hanya tahu namanya saja, ilmu tersebut apa. Itu saking dianjurkannya kita mengetahui ilmu yang akan kita pelajari oleh para ulama, walaupun kita tahu namanya saja, itu sudah bagus. Lalu jangan ngaji apa? Nggak tahu, jangan sampai seperti itu. Ketika orang bertanya, ngaji ilmu apa? Oh, saya ngaji ilmu tauhid. Ngaji ilmu apa? Oh, saya ngaji ilmu fiqih. Ngaji ilmu apa? Oh, saya ngaji ilmu nahwu. Oh, saya ngaji ilmu sharah. Nah, itu sudah bagus, kata ulama.
minimal kita tahu nama ilmu yang akan kita pelajari. Kenapa? Karena kita harus tahu nama ilmunya. Listihalati biwajhin nafsin nahwal majhulil mutlah. Karena jiwa manusia tidak akan pernah menerima adanya kita menggarap sesuatu yang kita tidak tahu. Ya, artinya sekonyong-konyong tidak mungkin. Pasti karena kita menggarap sesuatu, pasti kita tahu kita ini sedang menggarap apa, kita ini sedang bikin apa, kita ini sedang mengkaji apa. Nah, makanya kita supaya apa yang kita kaji itu tahu minimal namanya, maka disinilah kita membahas muqaddimah kitab terlebih dahulu. Wal ahsanu ayyatasawwarahu bita'rifihi. Malah bagusnya kalian itu mengenal apa definisi pengertian ilmu yang akan kita pelajari. Apa tujuannya? Liyakuna ala basiratin fi talabihi. Supaya kita betul-betul mengenal apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita pelajari. Nah, itulah di dalam muqaddimah kitab begitu penting kita kaji terlebih dahulu, karena kita bagusnya mengetahui takrif definisi pengertian ilmu yang akan kita pelajari. Karena dengan kita mengetahui takrif ilmu tersebut, kita ini di dalam mengkajinya itu penuh dengan pemahaman, penuh dengan kita tahu apa yang akan kita kaji di dalam kita atau di dalam suatu bidang ilmu. Wa ayarifahu maudi'ahu liyatamayyaza an ghairihi atamatamyizi. Dan bagusnya juga orang yang mau mengkaji ilmu itu terlebih dulu tahu apa yang akan dikaji di dalam suatu bidang ilmu tadi. Apa nih materinya nih? Dalam ilmu fikih apa materinya? Kita harus tahu dulu. Supaya apa? Supaya kita ketika mengkaji ilmu yang lain, oh ini bukan ilmu fikih. Kenapa? Karena materinya lain. Jadi supaya betul-betul kita bisa membedakan mana ilmu fikih, mana ilmu tauhid, mana ilmu nahwu, mana ilmu sharaf, maka kita perlu tahu terlebih dahulu apa kajian materi yang akan dikaji dalam bidang ilmu tersebut. Maka kita harus tahu, inilah pentingnya kita mengkaji muqaddimah kita. Wa ya'rifahu ghayatahu wa samratahu wa fadlahu liyakhruja 'alal ba'si wa yazdada jidduhu. Dan bagusnya kita mengetahui daripada buah hasil mengkaji ilmu ini, atau kita mengetahui keutamaan kita mengkaji ilmu ini. Bagaimana nih kita akan memperoleh apa dengan mengkaji ban ilmu ini, atau kita akan memperoleh keutamaan apa dengan mengkaji ilmu ini. Kita harus tahu itu sebelum kita ngaji kitab ilmu tauhid ini. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya kita jangan bercanda di dalam mengaji, supaya lebih sungguh-sungguh kita mengkaji kitab ini, kita mempelajari ilmu tauhid ini. Jangan main-main. Makanya kita mengenal terlebih dahulu apa buahnya, apa keutamanya, itu supaya kita betul-betul menjadi orang yang bersungguh-sungguh di dalam mengkaji ilmu tauhid ini. Wa baqiyatal mabadi al-asyarata al-asyarati al-mandumati fi qauli Abil Ala al-Mukri min Bahri Rozas. Dan bagusnya kita juga mengetahui daripada mabadi ilmu yang 10, ya, yang nanti akan dibahas di depan. Apa itu mabadi sudah dibahas dalam pengajian yang lalu, bagaimana mabadi itu, dan yang dimaksud dengan mabadi itu sudah kita bahas di dalam pengajian kitab Bulughul Maram. Namun pentingnya kita mengkaji kitab mabadi ini begitu luar biasa, sehingga hikmah dan faedahnya banyak sekali. Sebagaimana mabadi yang 10 ini dinazamkan oleh ulama yang bernama Imam Abil Ula al-Mukri, ya, di dalam Bahar Rojas. Begini nazamnya.
Man roma panan fal yuqaddim awwala ilman bihadihi wa maudu intala wa wadi'in wa nisbatin wa mastamad minhu wa fadlihi wa hukmin yu'tamad wasmin wa ma afada wal masaili batilka asratun lil munasaili wa ba'duhum fiha alal ba'dik tasar wa man yakun yadri jami'ahan qasar. Artinya, man roma panan, barang siapa yang mau mengkaji suatu bidang ilmu, fal yuqaddim awalan, terlebih dahulu dia harus mempelajari ilmu tersebut, mengetahui bidang ilmu tersebut, bihatihi, apa pengertian ilmu tersebut, wa maudhi'in tala, apa sasaran ya yang akan dikaji dalam ilmu tersebut, wa wadi'in, siapa yang menciptakan ilmu tersebut, wa nisbatin, bagaimana hubungan ilmu tersebut dengan ilmu yang lain, wa mastamad, dan diambil dari apa ilmu tersebut, apakah dari Quran, apa dari hadis, apa dari ijma atau dari qiyas, wa fadlihi, dan keutamaan ilmu tersebut bagaimana, wa hukmin yu'tamad, dan tentang hukum mengkaji ilmu tersebut bagaimana, apakah fardu kifayah, apa fardu ain, apa sunnah kifayah, apa sunnah ain, wasmin wa ma'afada, dan nama ilmu tersebut apa, kemudian faidahnya apa, dan yang terakhir masalah-masalah, materi-materi yang akan dibahas dalam bidang ilmu tersebut apa, itu penting kita ketahui. Fatil kasaratun lil munasaili, nah itulah 10 mabadi ilmu yang akan dibahas dalam muqaddimah kitab ini. Wa ba'duhum fiha alal ba'di tasar, dan sebagian daripada 10 mabadi tadi apabila sudah diketahui itu sudah cukup bagi seorang yang mengkaji ilmu. Namun bagusnya kita hafal semua yang 10 tadi. Nah, maka oleh sebab itu insya Allah pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai tentang muqaddimah kitab, yaitu tentang mabadi ilmu aqaid atau ilmu tauhid. Lalu apa itu yang dinamakan aqaid? Aqaid itu adalah al-umurul lati tazibu ayyusaddiqa biha qalbuka wa tatma'innu bilaiha nafsuka wa takuna yakinan indaka la yumazizuhu raibun wa la yukhalituhu syakun. Aqaid itu adalah merupakan perkara-perkara yang wajib dibenarkan oleh hati, dan perkara yang akan menjadikan tentram kepada jiwa, dan perkara yang akan menjadikan yakin di dalam diri kita, sehingga dengan adanya perkara tadi di dalam hati dan jiwa kita tidak akan ada ragu dan mang-mang lagi. Itulah namanya aqaid. Jadi aqaid itu suatu perkara yang akan menjadikan hati semakin tenang, yang akan menjadikan hati semakin yakin, yang tidak akan ada rasa ragu dan mang-mang lagi. Itulah aqaid. Lalu apa itu ilmu tauhid? Ilmu tauhid kalau kita artikan secara bahasa adalah al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Kita tahu bahwa perkara ini satu, itu namanya tauhid. Nah, kita tahu nih, ini kitabnya satu. Ini tauhid namanya. Kenapa? Karena tahu ini satu. Nah, ini tauhid. Itulah tauhid secara bahasa. Lalu tauhid secara istilah ulama ahli tauhid itu apa? Ini ada dua pengertian. Ada tauhid bimaknal fan mudawan, ada tauhid bimaknal fan guer mudawan. Artinya ketika tauhid diartikan di dalam ilmu yang akan kita kaji di depan, arti tauhid itu adalah ilmun yubhasu bihi an isbatil aqaidi diniyah al-maktubati an adillatil yakiniyah. Itulah
suatu ilmu yang dibahas di dalamnya menetapkan akidah-akidah yang akidah tersebut adalah akidah agama yang tertulis dari dalil-dalil yang yakin. Nah, jadi ilmu aqaid ini atau ilmu tauhid ini nanti akan bahas tentang dalil-dalil akidah agama. Yang itu semua adalah dalil-dalil yang yakin. Yaitu dalil daripada nakli, Al-Quran dan hadis, dan dalil akli yang disusun oleh para ulama berdasarkan kaedah-kaedah ilmu mantik. Nanti depan insya Allah. Jadi supaya kita lebih yakin, lebih mantap lagi iman sandaran kita kepada Allah, maka kita perlu membahas ilmu aqaid ini. Dan yang kedua ada ta'rif ilmu tauhid dengan ilmu yang tidak tertulis. Apa pengertian tauhid ini? Ifradul ma'budi bil ibadah ma'tiqadi wahdaniyatihi dzatan wa sifatan wa af'alah. Kita beribadah hanya kepada Allah dan diikuti kita meyakini bahwa Allah itu wahdaniyat sifatnya, baik zat, baik sifat maupun af'al. Nah, itulah pengertian tauhid menurut ilmu yang tidak tertulis. Wa mauduhu, yang kedua ada sasaran ilmu tauhid, itu zatullah wa zatu rasulihi min haitsu ma yajibu lahuma wa ma yastahilu wa ma yajuju lahum. Jadi yang akan dibahas materi dalam ilmu tauhid ini adalah zat Allah dan zat Rasul. Yang keduanya dibahas itu dari sisi sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Rasul. Yang mustahil bagi Allah, yang mustahil bagi Rasul. Yang jaiz bagi Allah, yang jaiz bagi Rasul. Nah, itulah sasaran materi yang akan dibahas nanti dalam kajian ilmu tauhid ini mengenai sifat-sifat Allah yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz. Sifat-sifat Rasul yang wajib, yang jaiz dan yang mustahil. Insyaallah. Wasamratuhu, dan hasil buah kita mengkaji ilmu tauhid adalah ma'rifatu sifatillah wa rasulihi bil barahinil qat'iyah wal fauju bi sa'adatil abadiyah. Kita akan tahu, mengenal bagaimana sifat-sifat Allah dan sifat-sifat Rasul, tapi dengan adanya dalil-dalil yang qat'i. Jadi bukan hanya tahu sifat Allah ada 20. Bukan hanya tahu sifat mustahil Allah 20, sifat jaiznya 1. Bukan hanya kita tahu sifat bagi Rasul ada 4 yang wajib, mustahil yang 4, mustahil 1. Bukan hanya itu. Tapi dengan kita mengkaji ilmu tauhid, kita tahu sifat-sifat yang tadi, juga tahu mana dalil-dalilnya. Ya, karena ada wa bisain bila dalilin yam yusma. Ketika kita mengakui sesuatu perkara tanpa diikuti dengan dalil, lam yusma, itu tidak akan diterima. Kita di pengadilan mendakwa seseorang bahwa dia telah membunuh tanpa ada saksi, gak akan diterima. Nah, ini pun kita tahu sifat Allah ada 20. Kita tahu sifat Allah mustahilnya ada 20. Kita tahu sifat jaiz Allah ada 1, tanpa dalil itu tidak akan diterima. Maka dengan mengkaji ilmu tauhid, buahnya, hasilnya kita tahu kita tahu sifat-sifat Allah itu berikut dengan dalilnya. Dalil nakli yaitu berdasarkan Quran dan hadis, dalil akli berdasarkan kaedah-kaedah yang disusun oleh ulama-ulama ahli mantik. Insyaallah nanti. Wal fauzu bisa'adatil abadiyah, dan dengan mengkaji ilmu tauhid kita akan memperoleh kebahagiaan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita mempunyai akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang diajarkan oleh Allah dan para sahabat,
oleh Rasulullah dan para sahabat, itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa fadluhu, keutamaan mengkaji ilmu tauhid adalah annahu asraful ulumi. Ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang termulia. Kenapa? Likaunihi muta'alliqan bidzatillah wa dzati rasuli wa ma yatauza. Karena ilmu tauhid ini itu langsung berhubungan dengan zat Allah dan zat Rasul. Yang dibahasnya aja materinya zat Allah, zat Rasul. Zat Allah itu kan zat yang paling mulia. Zat Rasul zat yang mulia. Maka karena materinya yang dibahas adalah Allah, adalah Rasul, maka jelas ilmu tauhid ini adalah ilmu yang termulia. Itu. Lalu apa salah satu keutamaan ilmu tauhid? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." U'budullaha, beribadahlah kalian dengan mentauhidkan hanya kepada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian menyekutukannya. Nah, ini dengan kata u'budullaha ay wahidu. Artinya beribadah itu hanya tunggal, esa kepada Allah. Jangan kepada yang lain. Artinya apa? Artinya yang zat yang hak diibadahat, zat yang hak kita sembah itu hanya Allah. Jangan ada yang lain di dalam ibadah. Inilah sandaran vertikal kita, hanya kepada Allah. Tidak ada yang lain. Ini dalam ibadah. Bagaimana konsekuensinya ketika kita dalam sosial, di dalam bermasyarakat, di dalam kehidupan duniawi ini, kerja, bertani, dan lain-lain. Nah, di dalam konsekuensi selain daripada ibadah, itu tetap kita menyandarkan diri kepada Allah. Namun asbab yang dohir tetap kita lakukan. Bertani tetap bertani, yang kerja tetap bekerja, yang ke kantor tetap ke kantor. Itu ikhtiar kita. Tetap kita hasilnya sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga manusia tersebut mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah salah satu keutamaan kita mengkaji ilmu tauhid, sehingga Kangjeng Rasul mengatakan sampai diperintahkan oleh Allah memerangi umat manusia sehingga umat manusia tersebut mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak. Malah dalam kitab Imam Ibn Ruslan, itu kitab Zubat, Imam Ibn Ruslan juga berkomentar tentang keutamaan ilmu tauhid. Bagaimana kata Imam Ibn Ruslan? Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Yang pertama wajib kepada manusia mengetahui Allah yang Maha Esa. Jadi wajib kepada seluruh umat manusia yang pertama adalah harus mengenal Allah yang Maha Esa, Allah yang wahdaniyat, Allah yang satu, tidak dua, tidak tiga. Ketika kita beribadah hanya wahiduhu, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nisbatuhu li ghairihi al ulum mubayyinatun, dan nisbat hubungan kepada ilmu yang lain itu nisbat tabayun. Apa itu nisbat tabayun? Di dalam takrifnya, nisbat tabayun itu kaunul lafzain la yasduqu ahaduhuma ala ma sadaqa alaihi al-akhar kal farsi wal insan. Dua lafaz yang maknanya itu tidak akan pernah bisa disatukan. Itu nisbat tabayun.
Seperti mana? Seperti lapad insan dan lapad pars. Insan itu artinya kan manusia. Paros itu artinya kuda. Kuda dengan manusia tidak bisa disatukan. Manusia, kuda dan kuda. Ya. Jadi kuda tidak bisa disebut manusia, manusia tidak bisa disebut kuda. Itu nisbat tabayun. Berbeda. Nah, ilmu tauhid juga dengan ilmu yang lain itu nisbat tabayun. Satu sama lain tidak bisa disatukan. Mereka masing-masing individual. Ilmu tauhid itu bukan ilmu fikih bukan ilmu tauhid, karena masing-masing memiliki materi yang tidak bisa disatukan. Masing-masing ada jalan, ada materi. Wadiuhu, siapa pengarang ilmu tauhid ini, yang mempelopori ilmu tauhid ini dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah adalah dua ulama besar, yaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Itulah dua ulama pelopor yang menjadi ilmu tauhid yang berlandaskan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Wa ismuhu, nama ilmu yang akan kita pelajari ada ilmu tauhid, ilmu aqaid, ilmu kalam, ilmu usuluddin, ada ilmu makrifat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ilahiyah atau ilmu teologi, ada ilmu aqaid iman. Itulah nama-nama ilmu yang akan kita pelajari banyak. Cuma namanya ilmu itu saja, sama semuanya, cuma beda nama aja. Istimdaduhum min adati taqliyah wal aqliyah. Pengambilan ilmu tauhid ini diambil dari dalil nakli, Quran dan hadis, dan dalil akli dari kaedah-kaedah yang disusun oleh ulama berdasarkan kaedah ilmu mantiq. Wa hukmu al-wujubul ain ala kulli mukallafin min dzakarin wa unsa wa khunsa. Yang kesembilan, hukum mengkaji ilmu tauhid adalah wajib ain. Ya, wajib individu, tidak bisa diwakili, harus semuanya bagi orang yang sudah mukallaf, baik laki-laki, perempuan ataupun seorang yang banci. Itu wajib mengaji ilmu tauhid. Lalu yang terakhir ke-10, masalah-masalah materi-materi yang akan dibahas dalam ilmu tauhid adalah qadhayahu al-bahisah mimma yajibu lillah wa li rasulih wa ma yajujju lahuma wa ma yastahilu lahuma. Materi yang akan dibahas adalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, dan yang jaiz bagi Rasul. Itulah materi yang akan dibahas dalam ilmu tauhid ini, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua dan memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pengajian ilmu tauhid ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian dan terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi, umumnya bagi seluruh para jemaah penonton channel YouTube ini. Mudah-mudahan semuanya mendapat keberkahan dari ilmu tauhid ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Khutbah sofa wa damma qadar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.